Cinema Channel Kumahanamang pengabdi dari bahanku. Kembali lagi kepada serial Fast and Furious. Pada film kali ini kita akan dimanjakan oleh aksi heroik dari Hobbs dan Deckard Shaw. Memiliki misi untuk mengamankan virus berbahaya, Deckard dan Hobbs mengesampingkan permusuhan mereka demi menyelamatkan umat manusia dari kematian. Gak penasaran bukan? So, pastikan wifi tetangga aman dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Berlatar belakang di kota London, Agent MI6 dengan anggota khusus terbaiknya yaitu Hetty Shaw sedang menjalani misi untuk mengambil super virus yang bernama Snowflake dari organisasi teroris Aetheon. Virus ini sangat berbahaya, Cuk. Maka dari itu Hetty dan timnya harus mendapatkan virus itu terlebih dahulu sebelum Aetheon menggunakannya untuk berbuat jahat. Namun baru saja Hetty mengamankan benda berbahaya itu, Brixton Lord tiba-tiba datang. Dia adalah mantan agent MI6, tapi kini sudah bergabung dengan Aetheon dan dia menjadi manusia super karena di dalam tubuhnya ditanam implan cybernetik. Tidak mau harta karun organisasinya diambil, Brixton pun mencoba mengambilnya lagi. Hetty kira timnya akan mampu melawan Brixton. Tapi setelah melihat mereka dibabat habis, Hetty pun memutuskan untuk kabur setelah menyuntikkan super virus itu ke dalam tubuhnya sendiri dan merusak alat yang bisa mengaktifkan virus tersebut. Gagal mendapatkan virus Snowflake, Brixton sengaja memfitnah Hetty dengan membuat laporan palsu kepada pimpinan MI6. Dia bilang kalau Hetty sudah berkhianat dan kabur membawa virus itu. Lalu karena Brixton tidak mau diam begitu saja, dia lanjut mengajak anak buahnya untuk mencari Hetty dan mereka harus mendapatkan virus itu kembali. Who's gonna stop me? Scene kemudian berpindah kepada dua botak jagoan kita nih. Setelah membantu misi Dominic Toretto di film sebelumnya, kini mereka sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Dengan menjalani pekerjaan sebagai tentara bayaran mencari virus Snowflake. Suatu hari, ketika Hobbs sedang makan siang dengan putrinya yaitu Samantha, Samantha menunjukkan tugas sekolahnya yang belum selesai. Ternyata masalahnya adalah tugas kali ini ia harus membuat pohon keluarga atau silsilah keluarga, Cok. Yang mana Samantha hanya punya sang ayah dan tidak tahu di mana keluarga mereka yang lain. Melihat itu, Hobbs pun hanya bisa terdiam. Sampai kemudian sang anak menunjukkan foto lama milik Hobbs yang dia temukan di garasi. Foto itu adalah foto masa muda Hobbs dan Jonah. Dan entah siapa itu Jonah, karena Hobbs tidak mau memberitahukannya kepada Samantha. Do your best and move on. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama John datang menghampiri mereka berdua. John ini adalah anggota CIA dan mengaku sebagai sahabat lamanya Hobbs, yang dulunya sempat membuat tato yang sama, tapi Hobbs tidak mengakuinya dan menyuruh John untuk berhenti basa-basi. Ternyata John datang untuk memberitahu Hobbs bahwa misi mereka kini sama, yaitu mencari virus Snowflake. Virus berbahaya yang bisa membuat manusia musnah bila seseorang berhasil menyebarkannya. Nah, karena CIA kesulitan nih mencari benda ini, John menawarkan sebuah kerjasama kepada Hobbs dengan mencari Hetty yang diketahui telah membawa kabur virusnya. Same old lock. Alright. Di tempat lain, Deckard nampak mengunjungi sang ibu di penjara yang entah karena kasus apa aing tengarti ya. Di sini Deckard menawari ibunya sebuah kebebasan, tapi sang ibu menolak karena berpikir penjara adalah tempat yang cukup menarik baginya, sekaligus tempat yang bisa dia gunakan untuk menikmati ketenangan sejenak. Sang ibu malah bertanya balik nih bagaimana hubungan Deckard dengan Hetty Shaw alias sang adik. Dan Deckard menjawab kalau hubungan mereka masih sama seperti terakhir bertemu, yakni tidak akur. Sebagai orang tua, Magdalene tentu saja sedih. Maka dari itu dia menyuruh Deckard untuk memperbaiki hubungannya dengan Hetty. Dan karena waktu kunjungan sudah habis, Magdalene pun langsung berpamitan dengan Deckard. Usai bertemu dengan sang ibu, rencananya Deckard mau pulang. Tapi seorang agen CIA, kita sebut saja ini Eggy, sudah menunggunya di luar dan ingin mengajak Deckard mengobrol. Awalnya Deckard menolak, tapi saat Eggy menunjukkan foto adiknya, Deckard pun mulai penasaran. Ternyata tujuan Eggy sama seperti John. Eggy ini ingin merekrut Deckard menjadi tim untuk mencari Hetty. Mereka harus segera menemukan wanita itu dan meminta virus Snowflake-nya sebelum Aetheon, atau jika mereka terlambat, Hetty akan terbunuh. Maybe not, Mr. Shaw, but she does.
Setelah menyetujui kerjasama, Deckard pun dibawa ke kantor CIA. Tapi ketika dia tahu kalau dia harus satu tim dengan Hobbs, Deckard menolak. Hobbs sendiri juga tidak setuju jika harus bekerja sama. Dia masih ingat permusuhan mereka dulu dan hal itu sangat sulit untuk dilupakan. Bahkan rasa kesalnya semakin bertambah ketika mereka bertatap muka. No fucking way. No, I'm not working with this. Nah, karena gak mau satu tim, Hobbs dan Deckard memutuskan untuk mengerjakan misi ini dengan cara mereka masing-masing. Hobbs akan mencari Hattie dengan mengandalkan CCTV kota London, sedangkan Deckard langsung menemui Hattie di apartemennya. Sampai di apartemen adiknya itu, untungnya Deckard langsung ngeh kalau tempat tersebut sudah dipasangi jebakan. Setelah berhasil masuk, Deckard langsung meretas komputer Hattie dan mencari tahu informasi mengenai adiknya itu. Di saat Deckard sibuk mencari informasi, Hobbs ternyata berhasil menemukan Hattie terlebih dahulu nih. Awalnya Hobbs meminta virus itu dengan baik-baik, tapi karena Hattie menolak memberikannya, dia pun menyerang Hobbs menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. The hard way. Di waktu yang sama, Deckard juga harus bertarung dengan anak buah Brixton yang tiba-tiba datang. Dan untungnya mereka berhasil menang, Cok, dengan Hobbs yang mampu menangkap Hattie dan Deckard yang mampu menghabisi semua anak buah Brixton. Hobbs kemudian membawa Hattie ke kantor CIA untuk diinterogasi. Tapi sialnya wanita cantik ini tidak mau memberitahu apapun tentang keberadaan virus Snowflake karena tidak percaya dengan Hobbs. Hobbs yang kesal pun berusaha untuk memaksa Hattie, tapi tiba-tiba Samantha menelpon dan hal itu tidak bisa Hobbs tolak. Selama Hobbs mengangkat telepon dari anaknya, dia menyuruh salah satu agen CIA untuk mengawasi Hattie. Tapi karena Hattie bukan wanita menyek-menyek, tentu saja dia mampu melepaskan borgolnya sendiri dan menyerang agen CIA itu dengan brutal. Melihat hal tersebut, Hobbs pun langsung masuk dan berusaha menghentikan Hattie. Sampai kemudian Deckard datang dan memberitahu Hobbs bahwa Hattie adalah adiknya. Girlfriend, that is my sister. Karena sudah terpojok, Hattie pun mengaku nih kalau virus itu sudah ia suntikan ke tubuhnya sendiri. Nah, di saat semua orang sedang tercengang, tiba-tiba Brixton dan anak buahnya datang lalu membawa kabur Hattie dari sana. Saat berusaha menyelamatkan sang adik, Deckard baru sadar kalau musuhnya ini adalah Brixton, mantan rekannya di MI6 dulu. Sebenarnya Brixton sudah ditembak oleh Deckard karena mencoba berkhianat, tapi kemudian Eteon merekrutnya dan mencangkok tubuh Brixton yang sekarat dengan cybernetik hingga membuat pria itu hidup lagi dan jauh lebih kuat. Pada pertarungannya melawan Brixton, Deckard sangat kewalahan. Tapi untungnya Hobbs berhasil mengalihkan perhatian hingga mereka bisa meloloskan diri dan kabur menggunakan mobil milik Deckard. Pada aksi pelarian ini, hampir saja Brixton menangkap mereka. Apalagi kendaraan yang dia punya sangat canggih dan fleksibel di segala tempat, Cok. Tapi karena di waktu yang sama sebuah bis kota muncul, Brixton pun tertabrak dan membuat targetnya berhasil meloloskan diri. Gagal menangkap Hattie 2 kali, Brixton kembali membuat berita palsu. Jika kemarin dia menuduh Hattie telah berkhianat kepada MI6, kini giliran Deckard dan Hobbs yang ia tuduh telah menyerang kantor CIA. Dan dengan itu, Hattie, Deckard, serta Hobbs pasti tidak akan bisa kabur kemana-mana karena sudah menjadi teroris. Setelah menuduh musuh dan menyebarkannya ke media global, Brixton menemui Direktur Eteon yang hanya mau berbicara lewat alat komunikasi saja. Di sana, Brixton memberitahu kalau dia akan berusaha mencari Hattie, lalu membunuh Hobbs dan Deckard karena sudah berusaha menghalanginya. Tapi di sini, Direktur malah menyuruh Brixton membujuk Deckard dan Hobbs untuk bergabung ke Eteon mengetahui kemampuan mereka yang tidak bisa diragukan. Awalnya Brixton menolak, tapi karena nyawanya ada di tangan sang Direktur, Brixton pun mengiyakan perintah tersebut. Melihat berita tentang mereka bertiga sudah menyebar kemana-mana, Hattie, Hobbs, dan Deckard menculik Profesor Andreyko, pencipta virus Snowflake, agar dia bisa mengeluarkan virus tersebut dari tubuh Hattie. Ketika sudah bertemu, Hattie mengaku kalau virus itu sudah 30 jam berada di tubuhnya, dan karena masih batas aman, virus itu harus segera dinetralkan. Tapi ternyata, Cok, tidak semudah itu. Dalam waktu 42 jam, kapsul virusnya akan larut di dalam darah Hattie. Dan jika hal itu terjadi, maka Hattie akan menjadi wabah yang bisa membunuh umat manusia.
Pada awalnya Profesor berniat membuat virus itu untuk vaksin, tapi tiba-tiba Eteon berubah pikiran dengan akan merubahnya menjadi senjata pemusnah demi keuntungan Eteon sendiri. Kini hanya ada dua pilihan untuk mengeluarkan virus itu dari tubuh Hetty. Yang pertama, mereka harus membunuh Hetty lalu membakar jasadnya agar virus itu tidak akan menyebar. Atau pilihan kedua yaitu mengambil alat ekstraksinya di dalam markas Eteon karena hanya alat itulah yang bisa mengeluarkan snowflake dari tubuh Hetty. Walaupun terdengar tidak mungkin apalagi waktu yang tersisa tinggal sedikit, Hobbs dan Deckard memilih untuk melakukan cara yang kedua. Tapi sebelum pergi, Deckard membawa Hetty dan Hobbs ke markas rahasianya. Di sana dia akan membuat paspor palsu agar mereka bisa pergi ke Moskow, tempat kenalan Deckard yang nanti akan memberikan bantuan pada misi ini. It's gonna fit. Fit what, a Smurf? Singkat cerita, setelah merubah penampilan, Deckard dan Hetty berhasil lolos pengecekan. Tapi saat giliran Hobbs, identitasnya terlihat mencurigakan dan berakhir ditahan. Ternyata ini memang ulah Deckard karena dia ingin misi ini hanya dirinya dan sang adik yang menyelesaikannya. Tapi baru saja Deckard dan Hetty duduk santai, Hobbs datang setelah berhasil meyakinkan penjaga lalu memberikan kata-kata cinta kepada Deckard atas perbuatannya itu. F2. F you. Pertengkaran antara Hobbs dan Deckard ternyata berlangsung cukup lama, Cok. Hingga salah satu penumpang terganggu dan menegur mereka berdua. Ternyata pria bernama Dinkley ini adalah petugas keamanan udara. Dia bahkan sudah mengawasi Hobbs dan Deckard sejak naik ke pesawat. Tapi karena misi mereka baik, Dinkley pun menawarkan sebuah bantuan. Jika Hobbs dan Deckard membutuhkan helikopter atau pesawat, mereka bisa langsung menghubunginya. Something stealth. I'm an air marshal. I'm your guy. Setibanya mereka di Moskow, Deckard membawa Hobbs dan Hetty ke markas pencuri yang dipimpin oleh Margarita. Diketahui Margarita ini adalah mantan kekasih Deckard, makanya ketika mereka sampai, Deckard langsung disambut dengan hangat. Real. Nah, disinilah mereka akan mendapatkan bantuan berupa senjata dan untuk memudahkan misi, Hetty bersedia menjadi umpan. Dia akan berpura-pura ditangkap oleh Margarita lalu diserahkan kepada Brixton agar Hobbs dan Deckard bisa mengambil alat ekstraksinya. Is that all, Nietzsche? Nah. Come on. Saat malam tiba, Margarita langsung menjalankan misi. Dia menyerahkan Hetty kepada Brixton dan meyakinkan pria itu kalau tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Ketika Hetty dibawa ke markas Eteon dengan Profesor Andreyko yang akan dipaksa untuk mengeluarkan virus itu, Hobbs dan Deckard pun OTW menggunakan pesawat yang disediakan oleh Dinkley. Dalam waktu singkat, mereka pun sampai di markas Eteon. Di sana, Hobbs dan Deckard langsung menanam bom, dan sambil menunggu bomnya meledak, mereka memutuskan untuk mengajar para penjaga. Pada pertarungan awal, mereka memang menang, Cok. Tapi saat masuk pertarungan kedua di mana Brixton sudah menunggu, Hobbs dan Deckard dipukul dari belakang hingga pingsan. I'm impressed that you even got in here. Di waktu yang sama, Profesor sudah siap untuk mengeluarkan virus itu dari tubuh Hetty. Tapi karena Hetty bukan wanita kaleng-kaleng, dia pun membuka borgolnya menggunakan kunci andalan yang selalu ia bawa hingga dengan mudah melumpuhkan para penjaga. Di lain tempat, setelah tertangkap, Brixton sengaja menyiksa Hobbs dan Deckard agar mereka mau bergabung dengan Eteon. Tapi karena tetap menolak, Brixton pun mengancam akan memfitnah Deckard lagi. Sama seperti dulu ketika Brixton memfitnah Deckard telah berkhianat kepada MI6 dan membuat adiknya sendiri ikut percaya. Mendengar fakta itu, Hetty yang sedang bersembunyi pun merasa bersalah kepada sang kakak karena dulu sempat percaya dengan berita itu. Tidak mau tinggal diam, Hetty diam-diam mengambil senjata yang ada di sana dan melihat Hetty datang, Hobbs sengaja mengulur-ngulur waktu hingga akhirnya Hetty berhasil menodongkan pistol ke arah Brixton. You're gonna get a nice new bruise right at the center of your forehead. You're not gonna shoot. Sialnya, pistol yang dipegang oleh Hetty tidak berfungsi dan ternyata semua pistol yang ada di Eteon harus diaktifkan dulu menggunakan chip. Tapi berkat bantuan dari Profesor yang tiba-tiba menyerang Brixton menggunakan pelontar api, Hetty dan kawan-kawan pun punya kesempatan untuk menyerang. Sayangnya pada pertarungan ini, Profesor harus mati dibunuh oleh Brixton. Dan sebelum bom meledakkan markas Eteon, Deckard dan Hobbs berhasil membajak mobil agar bisa kabur sambil membawa alat ekstraksinya.
Tapi sialnya perang belum selesai. Walaupun mereka sudah terbakar, Brixton dan anak buahnya masih ada yang mengejar mereka dan membuat mobil milik Deckard mulai terbakar. Tidak mau mati begitu saja, Deckard menyuruh Hattie untuk melompat ke mobil Hobbs. Setelah Hattie berhasil diamankan, kini giliran Deckard lah yang melompat. Tapi karena Brixton juga ikut-ikutan, Hobbs menyuruh Hattie untuk mengambil alih kemudi. Sedangkan Hobbs akan membantu Deckard dalam melawan Brixton hingga dalam ketiga kalinya Brixton kalah menangkap mereka. Walaupun berhasil kabur, ternyata alat ekstraksinya sudah rusak akibat perang singkat tadi, Cok. Dan hal itu membuat Hattie panik lalu menyuruh sang kakak untuk segera membunuhnya saja sebelum semuanya terlambat. Tentu saja dong Deckard menolak. Dia berusaha untuk meyakinkan Hattie bahwa mereka masih punya banyak waktu untuk memperbaiki mesin itu. Tapi karena ini bukan mesin biasa, Hobbs pun akhirnya mengambil pilihan terakhirnya sendiri, yaitu pulang ke Samoa untuk bertemu ahli mesin bernama Jonah yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Lagi-lagi berkat tumpangan pesawat dari Dinkley, mereka pun akhirnya sampai di Samoa. Tapi ketika akan mengetuk pintu, Hobbs terlihat ragu. Dan ternyata inilah jawabannya. Yep. Jadi bukan hanya Hobbs sudah menjadi teroris, Cok. Tapi karena Hobbs sudah meninggalkan keluarganya selama 25 tahun setelah menyerahkan ayahnya sendiri ke polisi karena sudah bertindak kriminal. Untunglah ketegangan itu segera berakhir ketika sang ibu datang. Walaupun sudah ditinggal begitu lama, tapi beliau dengan hangatnya menyambut kedatangan Hobbs. My baby's home. Setelah diperbolehkan masuk, Hobbs dan Deckard langsung memberitahu maksud kedatangan mereka. Dan karena masalahnya sangat serius, ibu menyuruh Jonah untuk membantu adiknya atau kalau tidak dia akan menempeleng mereka semua pakai sendal swallow. And I'm gonna saucer your big fat heads. You boys hear me? Mereka pun kemudian dibawa ke bengkel milik keluarga Hobbs untuk memperbaiki mesin ekstraksi itu. Dan sambil menunggu, Hobbs bercerita kepada Hattie bahwa dari kecil dia dan saudaranya tidak pernah bertemu dengan sang ayah. Sampai akhirnya mereka tumbuh dewasa, sang ayah pulang dan mengajak mereka untuk menjadi perampok. Nah, gara-gara itulah Hobbs menyerahkan sang ayah ke polisi, lalu memutuskan untuk meninggalkan rumah hingga akhirnya pada hari ini dirinya kembali pulang untuk meminta tolong. And he was okay with getting me and my brothers killed. Beberapa saat kemudian Deckard datang. Dia bilang Eteon pasti sudah mengetahui keberadaan mereka. Maka dari itu mereka harus mempersiapkan senjata untuk berperang. Sialnya semua senjata api milik keluarga Hobbs telah dibuang oleh ibu karena dianggap sebagai pembawa sial. Di sini Hobbs pun sempat bingung. Tapi tiba-tiba Deckard teringat dengan senjata Eteon yang harus diaktifkan menggunakan chip alias bisa diretas dengan jarak dekat agar tidak bisa digunakan. Dan dengan begitu mereka pasti bisa menyerang Eteon. Kini mereka mulai mengerjakan tugas masing-masing. Jonah memperbaiki mesin ekstraksinya, Hattie menyiapkan alat peretasnya, sedangkan Deckard, Hobbs, dan saudaranya yang lain membuat batalion darurat untuk menyambut kedatangan Eteon. Singkatnya, mesin ekstraksi itu pun berhasil Jonah perbaiki, dan kini virus yang ada di tubuh Hattie pun bisa disedot oleh alat itu. Lalu karena alarm kedatangan Eteon sudah berbunyi, mereka pun langsung bersiap di posisi masing-masing. Tapi sebelumnya Hobbs menyempatkan waktu untuk meminta maaf kepada Jonah, begitu juga dengan Hattie yang meminta maaf kepada Deckard karena pernah percaya Deckard adalah seorang pengkhianat. I'm so sorry. Ketika Brixton dan timnya sudah masuk ke arena perang, Hattie langsung meretas senjata mereka. Tapi karena hal ini hanya berlaku 6 menit, maka Hobbs dan kawan-kawan harus menyelesaikan perang ini dengan cepat sebelum senjata mereka aktif kembali. Pada pertarungan ini, tim Hobbs dan Deckard berhasil membabat banyak agen Eteon. Tapi karena lengah, Brixton pun berhasil menculik Hattie yang mulai lemas karena proses ekstraksinya belum sepenuhnya selesai. Melihat hal tersebut, Hobbs dan Deckard tidak tinggal diam. Keduanya mengejar mereka menggunakan mobil milik Jonah dan mengaitkan rantai di helikopter agar Brixton tidak bisa pergi kemana-mana. Karena bebannya kurang, mobil pun mulai terangkat nih, Cok.
Tapi untung saja Jonah dan yang lain datang lalu memberikan bantuan, sedangkan Hattie ikut membantu dengan menyerang anak buah Brixton hingga helikopter itu pun berhasil dihentikan. Pada kecelakaan itu, Brixton menyuruh salah satu anak buahnya yang masih selamat untuk menjaga Hattie, sedangkan dirinya akan melawan Hobbs dan juga Deckard. Lalu, karena Brixton bukan manusia biasa, tentu saja jika menyerang secara bergantian, Hobbs dan Deckard tidak akan berhasil. Makanya kali ini mereka bekerja sama lebih epik lagi, memberikan serangan secara bersamaan hingga Brixton tidak mampu memprediksinya. Ketika Brixton berhasil dikalahkan, Hattie juga berhasil membunuh anak buah Brixton tepat setelah virus Snowflake-nya berhasil diekstraksi. Walaupun perang berhasil mereka menangkan dan virus Snowflake sudah di tempat yang aman, Deckard memilih untuk tidak membunuh Brixton. Hobbs juga memberikan sedikit ujangannya bahwa teknologi itu bukan segalanya. Dan tepat setelah itu, Brixton pun tewas karena sistemnya telah dinonaktifkan oleh direkturnya sendiri. Saat Brixton jatuh ke sungai, Direktur Eteon memberikan peringatan kepada Hobbs dan kawan-kawan bahwa dia akan tetap mengawasi mereka. Selain itu, suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi dan menjadi reuni paling indah karena Hobbs pasti sangat mengenalnya. Wah, siapakah dia? Di pasca kredit terlihat Deckard dan Hattie mengunjungi sang ibu di penjara. Tapi bukan hanya untuk berkunjung, mereka datang untuk membebaskannya. Sementara itu di tempat lain, Hobbs membawa Samantha ke Samoa untuk memperkenalkannya dengan sang nenek dan keluarganya yang lain. Dan film pun berakhir.